Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yaya Sri Wahyu. Di sini saya mau menjawab tugas dari video 1 dari program kebimbaan, yang di sini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Jadi, kata bimba sendiri merupakan singkatan dari bimbingan minat belajar anak, yang memiliki makna yaitu proses membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik, yang bertujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba yaitu dari filosofi bimba. Nah, filosofi bimba itu sendiri lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Nah, apa sih tujuan dari setiap hidup manusia? Jadi, tujuan utama hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Jadi, bukan kesuksesan, tapi melainkan tujuan utama dari hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Jadi, siapa sih yang gak mau bahagia hidupnya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Jadi, bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, bahagia itu memiliki arti keadaan atau perasaan senang dan tentram, atau bebas dari segala hal yang menyusahkan. Nah, agar bisa bahagia, dapat dilakukan dengan 3 kunci utama kebahagiaan, yaitu yang pertama beriman, yang kedua berbuat baik, yang ketiga dengan belajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. Menjadi relawan bimba A-I-U-E-O ini juga erat kaitannya dengan penerapan 7 nilai dasar bimba. Kenapa gitu? Karena 7 nilai dasar bimba merupakan dasar dalam konsep pendidikan anak. Nah, untuk ayat pertama yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Jadi, di ayat pertama ini memiliki makna yaitu cara menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi, anak tidak mudah bosan. Untuk ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Untuk poin kedua, maknanya adalah anak pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga sudah seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Untuk ayat ketiga, yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Jadi makna dari ayat ketiga di sini adalah kita sudah mengetahui bahwa penting menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi anak minat belajarnya akan tumbuh dan terus menggelora. Lanjut ke ayat keempat, yaitu bahwa pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendekatan individual atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan. Jadi makna dari ayat keempat ini yaitu fun learning di bimba A-I-U-E-O itu unik. Kenapa? Jadi agar bisa fun learning maka perlu bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan dari si anak. Jadi bukan instan.
Kemudian dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak. Jadi maksudnya di sini, Bimba A I U E O, setiap motivator membimbing kurang lebih 4 anak dan setiap anak berhak atas materi pembelajarannya masing-masing. Jadi dari 4 anak ini bisa berbeda-beda materi yang bisa didapatkan. Jadi enggak semuanya itu sama, sesuai dengan tahapan dari si anak dan kemampuan dari si anak itu sendiri. Untuk ayat kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Kesimpulan dan maknanya di sini adalah yaitu komitmen bahwa bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak. Sedangkan belajar bukanlah kewajiban dari anak, melainkan kewajiban dari setiap orang dewasa. Jadi, belajar menjadi kewajiban setiap orang dewasa untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan anak mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Lanjut ke ayat 6, yaitu bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Maknanya di sini yaitu komunitas bimba adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Jadi sebagai pembelajar, kita harus senantiasa untuk memperbaiki diri dan belajar. Karena belajar itu tidak berpatokan pada pendidikan formal saja, tapi bisa didapatkan dari setiap hari. Nah, untuk ayat ke-7 ini, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi di sini punya makna sebagai komunitas bimba tentunya sudah mengetahui dan merasakan manfaat dari membimbakan untuk diri sendiri. Jadi, sudah seharusnya nih kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari lingkungan sekitar atau lingkungan terdekat, yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat. Alhamdulillah sudah terjawab semua dari pertanyaan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang tepat selama menjawab. Dan saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.